dan kita membalas memuji mereka, kita membalas syirik kepada mereka, kita membalas berbuat jahat kepada mereka, maka harta kita tidak akan bertambah di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, Salam, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi yang menyegarkan jiwa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, kita diperhadapkan oleh berbagai masalah. Oleh karena itu banyak orang mempunyai orientasi kehidupannya bertujuan untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Bahkan ada beberapa orang yang lupa sanak keluarganya, ditinggalkan anak istrinya untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Namun seiring dengan perkembangan, ada beberapa orang yang mengenal firman Tuhan, mulai paham tentang firman Tuhan. Mereka mulai mengalihkan orientasi kehidupannya bertujuan untuk mencari harta di surga. Mari kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Firman Tuhan mengatakan bahwa harta di dunia itu gampang hilang, saudara. Harta di dunia yang kita kumpulkan itu kalau dicuri oleh pencuri, dibongkar dicuri oleh pencuri, maka hilang sirna. Kalau tidak hilang dicuri, mungkin dia akan mengalami penyusutan, mungkin oleh inflasi, nilai tukar rupiah akan berkurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya firman Tuhan mengatakan, kumpulkanlah harta di surga. Harta di surga itu tidak akan hilang dicuri oleh pencuri, dan ngengat dan karat pun tidak akan mengganggunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan firman Tuhan selanjutnya mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hal ini dipertegas dalam kitab Mazmur pasal 62:10b yang mengatakan, apabila harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa harta di dunia yang kita cari, yang kita kumpulkan dengan susah payah, itu ternyata mudah hilang, mudah sirna. Dan harta di surga yang Tuhan perintahkan itu bersifat kekal selama-lamanya. Dalam Amsal dikatakan bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya melihat atau mendengar sepintas lalu akan firman ini, yaitu pada hari kemurkaan harta tidak berguna, maka kita kurang begitu mengena, kurang begitu terpahami oleh kita. Tetapi kalau dalam kehidupan kita sudah mengalami suatu peristiwa, sudah mengalami suatu kejadian di mana kita diperhadapkan hidup dan mati, seperti yang pernah saya alami beberapa waktu yang lalu. Saya sakit COVID-19, rasanya tekanan sangat kuat sekali, lambung ini sangat berat sekali, seperti hidup dan mati. Ketika perasaan rasanya seperti hidup dan mati, perasaan berserah kepada Tuhan seutuhnya, seperti kita berkata langsung nyambung ke hadirat Tuhan. Dan
harta benda yang selama ini kita lulukan, kita cari-cari, itu sama sekali tidak ada harganya, saudara-saudara. Saya merasakan harta benda tidak ada artinya sama sekali. Yang berarti adalah Yesus Tuhanku. Hanya Yesus yang saya katakan, yang saya cari hanya Yesus. Oleh karena itu firman ini sangat mengena sekali kalau kita sudah mengalaminya, yaitu pada hari kemurkaan harta tidak berguna lagi, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, simpanlah harta di surga, sebab harta di surga itu akan kita miliki, akan kita punyai, akan kita nikmati dari kekal sampai selama-lamanya. Terus bagaimana caranya kita untuk mengumpulkan atau mendapatkan harta di surga? Mari kita belajar bersama-sama dari kitab Matius pasal 5 ayat 11. Firman Tuhan demikian, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita ditolak, apabila kita dicekal, apabila kita dianiaya, apabila kita menderita di lingkungan kita, atau di tempat kita bekerja, atau di tempat kita bersekolah, atau di mana saja kita menderita, teraniaya karena nama Tuhan Yesus, maka di situ kita telah menyimpan harta di surga. Begini firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Firman Tuhan, Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Yang kedua, saudara-saudaraku, caranya kita memperoleh harta di kerajaan surga adalah apabila ada orang yang memusuhi kita, apabila ada orang yang syirik terhadap kita, apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita tidak membalasnya, kita memaafkan dia, kita mengampuni dia, kita mendoakan dia, memberkati dia, bahkan memberikan pemberian-pemberian kepada dia, maka kita menabung harta di surga. Tetapi kalau ada orang yang memusuhi kita, ada yang syirik sama kita, dan kita membalas memusuhi mereka, kita membalas syirik kepada mereka, kita membalas berbuat jahat kepada mereka, maka harta kita tidak akan bertambah di surga, atau bahkan mungkin malah berkurang, saudara. Kemudian dalam ayat pertama dikatakan pinjamkan tanpa mengharap balasan. Mungkin saudara-saudara dikasih Tuhan, ada beberapa saudara kita yang meminjamkan pada kita, yang pinjam uang pada kita atau pinjam barang. Kemudian kita melihat bahwa orang ini baik, orang ini jujur, tetapi karena keadaannya tidak memungkinkan, kondisi ekonomi yang lagi surut, maka ia terpaksa meminjam. Maka Anda dengan murah hati memberi pinjaman, atau bahkan Anda memberinya dengan cuma-cuma karena Anda mengerti, karena Anda peka terhadap kondisi orang tersebut, maka upah kita akan bertambah di surga, harta kita akan bertambah di surga. Itu yang kedua, saudara. Mari kita belajar lagi dari Markus pasal 9 ayat yang ke-41. Aku berkata kepadamu,
ini kata Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini jelas ayat ini mengatakan bahwa apabila kita memberi air kepada orang yang mengikut Kristus, maka upah kita akan bertambah di surga. Atau dengan kata lain saya dapat mengatakan, dengan ungkapan lain saya dapat menyatakan bahwa kalau kita mendukung pekerjaan pelayanan, apabila kita mendukung orang-orang yang bekerja dalam ladang Tuhan, atau kita mendukung memberi nyupport dana orang yang melayani Tuhan, maka upah kita akan bertambah di surga. Yang keempat, mari kita belajar dari Paulus. Ini surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Korintus. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 17-18. 1 Korintus pasal 9 ayat 17 dan 18. Ayat 18 saya baca. Kalau demikian, apakah upahku? Kata Paulus, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa inilah upahku, bahwa aku memberitakan Injil tanpa diberi upah, yang berarti upahnya adalah di surga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberitakan Injil, kita menyampaikan berita kebenaran kepada orang-orang sekeliling kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, teman kita, maka kita mendapat upah di kerajaan surga. Yang kelima, mari kita belajar dari kitab Matius. Matius pasal 6 ayat 1. Firman Tuhan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat kedua, saya teruskan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Matius ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita melakukan kewajiban agama kita. Misalnya saja, janganlah kita memberikan persembahan di depan orang-orang banyak, diperlihatkan pada orang-orang banyak. Karena dengan demikian, maka yang kita peroleh hanyalah pujian dari orang-orang, tetapi harta kita di surga tidak bertambah. Atau mungkin dapat kita kembangkan lagi, kalau kita melayani di gereja, kita melayani di rumah Tuhan, janganlah kita melayani tapi ingin mendapatkan pujian. Kita melayani karena ingin mendapat pengakuan dari manusia. Maka hal yang demikian kita tidak akan mendapatkan upah di surga, maka upahnya hanyalah pujian dari manusia belaka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita pahami hal ini sehingga kita dapat sungguh-sungguh mengerti dan dapat menyimpan lebih banyak lagi harta kita di surga. Saya ingatkan sekali lagi, yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa apabila kita menderita teraniaya karena nama Tuhan, maka kita dapat menyimpan harta di surga. Atau kita mengasihi musuh kita. Yang kedua, ada orang memusuhi kita, kita tidak balik memusuhi tapi kita mengasihi, maka upah kita akan bertambah di surga. Yang ketiga, apabila ada seorang pengikut Kristus yang memberitakan firman Tuhan,
ada pengikut Kristus yang melayani Tuhan, kita mendukungnya dengan materi atau dengan moral material, maka apa yang kita kerjakan akan mendapatkan upah di surga. Kemudian teladan dari Rasul Paulus bahwa kita dalam memberitakan firman Tuhan, menyampaikan berita kebenaran ini kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, maka kita juga akan mendapatkan harta di surga. Juga apabila kita melakukan pelayanan kita di gereja ataupun di mana-mana tempat dengan tidak mengharapkan pujian dari manusia, tetapi kita dengan tulus hati untuk melayani Tuhan. Kita memberikan persembahan tidak di depan orang banyak, tetapi dengan tersembunyi. Kita memberikan dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita tidak perlu tahu. Maka persembahan yang demikian, harta kita akan bertambah di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan ini. Dan dengan memahami harta yang kita simpan di surga, maka orientasi kita, tujuan hidup kita di dalam kehidupan ini akan berubah dari mengumpulkan harta di dunia menjadi mengumpulkan harta di surga. Sebab mengumpulkan harta di surga, harta kita itu kekal selama-lamanya. Akan kita bawa terus dalam kekekalan dan kekekalan. Kita bawa dalam kerajaan 1000 tahun bersama Tuhan Yesus, juga dalam Yerusalem yang baru, dunia yang baru, langit yang baru. Kekekalan sampai selama-lamanya. Demikian renungan pada pagi ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.